Restoran udah. Itu kan yang paling lazim untuk kita ya. Bapak saya di kitchen, saya yang jadi busboy. Satu restoran? Satu restoran dapat. Wow. Iya. Bilangnya alat-alat masak sampai Indonesia. Akhirnya dipretelin semua, dibagi-bagi jadi 5 box complete sales gitu Pak. Kalau saya di energi itu saya sudah, begitu saya datang, saya bilang oke, saya melakukan ini solar, kenapa, ini case study-nya, kamu bisa save berapa, ini argument-nya, benefit sama itunya. Jadi mereka sudah tahu, oke, kalau mereka masang solar ini apa, ini apa, ini apa. Negative K, nothing further, just see the cabbie in the corner. Beliau adalah Presiden dan CEO Broadway Energy yang berdiri di bidang energi atau listrik ya Pak ya? Betul. Listrik dan juga pemilik Nusantara Box ya di bidang pengiriman barang dari Amerika ke Indonesia. Bapak Tassan Jatikusuma. Welcome Pak. Oh, terima kasih Mas Ari. Waduh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ini yang sangat-sangat padat, tapi wah, surprise loh, saya surprise. Iya, enggak lah, saling bantu-membantu lah semua, iya kan, semua saudara gitu. Happy anniversary juga ini Pak. Oh iya, makasih kemarin istri ingatin kita pertama ketemu. Oh, I forgot. Oke. Langsung bilang. Udah biasa itu ya. Udah biasa banyak kerja, lupa. Tassan itu apa itu? Ada artinya kira-kira? Saya waktu itu yang kasih itu dari kakek, ada waktu itu di Indonesia di Gresik ya, terus ada temen juga orang militer jenderal mengunjungi kakek deket di Indonesia, terus dikasih nama itu. Saya hanya tahunya itu deh. Saya juga namanya Haryanto, padahal orang Bugis. Oh iya. Kita nggak tahu kalau artinya gitu. Nama saya Tassan Jaya Jatikusuma gitu. Saya juga bingung kenapa namain Tassan, kan Tarsan tanpa R gitu. Kok semua kakak-kakak saya namanya baik-baik semua, ada yang Ferry, Franz, semua American name semua. Saya sendiri yang Tassan gitu. Ada justru keren itu ya Tassan itu. Itu unik, enggak ada nama sebelum saya dengar. Keren itu. Ya. Dari Surabaya Pak ya? Dari Gresik Surabaya. Iya. Iya. Terus sejak kapan ke sini Pak? Bisnis ekonomi waktu itu. Sama bapak saya pertama kali ke sini. Oh, bersamaan ke sini ya. Iya. Oh, jadi memang rencananya berimigrate lah. Betul. Oh iya itu. Untuk kerja waktu itu lagi susah Indonesia. Jadi selesai SMA ya, high school ya, selesai SMA terus setengah tahun di kuliah terus langsung ke sini. Kerja langsung. Oh, berarti berjuang juga awalnya, perjuangan. Wah iya, itu belum kenal Pak orang. Nggak ada sama sekali. Tapi langsung ke New York waktu itu Pak? Langsung ke New York, turun, terus langsung kita tinggal di hotel. Besoknya kita 1-2 hari gitu, terus langsung kita ke agency untuk cari kerja. Pekerjaan agensi ya? Iya, agensi Chinatown itu terkenal waktu itu. Siapa sih Mei ini? Belum banyak informasi dari teman ke teman ya? Iya. Nggak punya jaket, jalan kemana-mana kedinginan. Wow, sama bapak ya? Iya. Wow. Perjuangan itu Terus kita langsung pergi ke dari mana? Dari kerjaan di Chinatown di Mei itu, terus kita langsung dikirim ke North Carolina. Pekerjaan apa lah? Restoran udah. Itu kan yang paling lazim untuk kita ya? Bapak saya di kitchen, saya yang jadi busboy. Satu restoran? Satu restoran dapat. Wow. Iya. Wow, this is interesting. Terus saya kembali ke New York lagi, kali ini nyoba naik pangkat. Jadi waiter. Iya, apply jadi waiter. Gitu. Terus dikirim ke mana? Long Island gitu lagi, live in ya namanya waktu itu. Di semua kan live in. Dari sana terus pindah dari Long Island, sudah belajar waiter di Chinese restaurant. Terus coba dengar wah Jepang, di Japanese restaurant itu lebih bikin duit. Pindah lagi ke restoran Jepang di Pennsylvania. Lebih rame lagi waktu itu kita jadi waiter. Bareng sama bapak terus Pak? Enggak juga, sudah mulai pisah? Pisah. Sudah mulai pisah. Sudah mulai tahu jalan lah ceritanya kan? Iya. Wow.
Ini yang lebih keren lagi nih ternyata. Habis gitu terus selesai, sudah cari ilmu, ngerti, balik ke New York, kerja sama sekolah. Ambil iya. sekolah apa itu Pak? Waktu itu sekolah bahasa. Terus masuk, habis selesai, masuk LaGuardia sedikit, udah dapat student visa, terus udah gitu. Terus kerja terus sampai sekarang gitu. Terus bagaimana ceritanya perjalanan karirnya Pak itu sampai kita mulai dari Broadway Energy dulu ini? Karena banyak teman-teman yang belum mungkin tahu kalau Pak Tassan itu yang membuka ini Broadway Energy ini. Ini untuk kayak solar energy ya? Betul. Apa-apa itu Pak kira-kira? Jadi saya mulainya itu dari dari fish market ya. Waktu itu kerja di restoran sudah 2 tahun 3 tahun, wah nggak betah, lebih suka gak suka restoran lah gitu. Jadi saya coba itu di saat semua orang kerja di restoran, saya coba kerja di tempat lain. Akhirnya saya masuk ke fish market, pasar ikan. Iya, kerja malam. Pasar ikan saya sampai buka toko ikan sendiri. Di mana itu Pak? Di Bronx. Iya. Habis gitu sesudah 7 tahun lah total di seafood, di pasar ikan. Terus saya merasa aduh capeknya bukan main. Akhirnya saya jual, saya mau coba kerjaan lain gitu. Saya coba kerjaan lain, saya apply di Craigslist, kok ada sales gitu. Sales kerjaan di energy company. Coba saya Desember saya masukkan resume, terus di interview saya bilang sama, waktu itu juga Inggris masih itu ya, kacau balau ya kan, dari kerja restoran ke ikan gitu ya. Terus saya masuk ke ini, saya bilang sama manajernya orang Jepang gitu, saya bilang saya akan kerja keras, saya bilang gitu. Dia lihat saya nggak Inggrisnya wah gini, cuman saya bilang kemauan, saya bilang gitu. Give me a chance, saya bilang gitu. Kasih saya kesempatan, saya bilang gitu. Oke, dia training saya. Di saat waktu itu kan Desember, akhir tahun, waktu training pun gak ada yang muncul, hanya saya yang datang. Semuanya minta off karena akhir tahun. Jadi saya hanya sama satu itu, terus saya coba aja. Ternyata saya suka di energi ini. Saya begitu Januari mulai, sales lainnya ya kan, yang American, mereka close, misalnya mereka sign customer itu ya, door to door, mereka itu sign 1 minggu 1 customer itu. Saya tiap hari 1 minim. Wow. Saya kerja keras, saya keluar yang paling early, saya pulang yang paling lambat. Jadi best sales saya break record di company. Dalam waktu 20 hari saya yang close tiap hari. Tidak ada satupun yang bisa sign seperti saya, karena saya memang excited gitu. Saya sangat dapat kasih kesempatan gitu. Saya sudah nggak peduli A, B, C, D, saya kerja sangat keras. Harus memperlihatkan bahwa betul. I promise you this. Iya. Wow. Jadi mereka sampai CEO-nya pun datang. Terus 3 bulan pertama tuh saya close saya close juga salah satu kontrak terbesar di company 3 bulan pertama. Terus company kerja kita terus tahun, company-nya memutuskan untuk kembali ke Texas. Tapi saya nggak mau ikut, saya stay di New York karena keluarga saya kan di New York semua ya Pak ya. Keluarga ini ada relatif semua di New York. Akhirnya saya pindah-pindah kerja, saya belajar terus energi ini nggak pernah stop ya kan. Innovation-nya sama itunya juga nggak pernah stop. Saya belajar terus, saya suka, saya pindah ke 3 company, akhirnya saya memutuskan untuk berdiri sendiri gitu Pak, mulai Broadway Energy. Itu pun ketika saya mulai pun masih ya belajar lah. Cara buka bisnis di Amerika ini nggak segampang itu. Harus punya worker compensation insurance, harus punya accountant, harus punya macam-macam. Banyak licensing sistemnya banyak. Never stop. Jujur saya pernah menjadi agent seperti itu untuk seller itu, tapi di perusahaan multi level okay. Awalnya. Dan saya susah sekali convince orang, bahkan mertua saya tidak bisa convince. Apa kira-kira kelemahannya? Why? Kenapa orang susah menerima itu? Ini new technology. Why? Menurut Pak Tassan kok? Kalau saya semakin belajar ya, itu tidak segampang itu ya. Yang pertama kan kalau di sales itu istilahnya trust gitu ya, kepercayaan gitu. Kita duduk itu orang
mau kita jual emas pun yang murah, kalau dia nggak percaya pun di depan gitu dia nggak mau. Kita ada Rolex pasti jual ke temen aja belum tentu mau. Dia berharga murah, pasti dia pikir ini kenapa mau jual. Kepercayaan itu yang sangat penting. Yang kedua, kalau untuk menjual itu ya, semakin saya belajar itu ya, kita tuh harus punya beberapa hal. Yang pertama itu, begitu kita datang, kita duduk, oke, saya ada ini, terus saya juga ada ini ada, misalnya saya ada produk A, terus saya bisa case study, harus ada case study, harus ada argumentnya, disiapkan dulu sebelum mulai mendekati dia. Jadi kalau misalnya kerjain multi level marketing atau apa ya begitu, kita datang, oke, ini ada istilahnya ini ada vitamin ini bagus karena ini case study-nya, ini resultnya. Jadi udah kadang itu didiscuss di depan dulu, itu namanya sales agreement-nya dulu. Kita sales agreement-nya kita di depan sebelum dia mengasih objection. Tapi juga kan tidak semua orang, biarpun kita kasih A sampai Z complete ini secara simple, belum tentu mereka akan langsung sign, karena kadang kan juga, oh saya sudah ada vitamin, oh saya nggak pakai ini, saya alergi ini, oh saya ini gitu juga. Nah, sales itu juga yang terakhir juga number game gitu Pak Mas Ari ya. Jadi kalau dari 10 mungkin 1 atau 2 mungkin yang bersama Pak, semua sales begitu. Tidak akan dari 10 semua sign 10. It's impossible. Kan. Cuman untuk kita harus persiapkan namanya itu complete sales gitu Pak. Kalau saya di energi itu saya sudah, begitu saya datang, saya bilang oke, saya melakukan ini solar, kenapa, ini case study-nya, kamu bisa save berapa, ini agreement-nya, benefit sama itunya. Jadi mereka sudah tahu, oke, kalau mereka masang solar ini apa sudah tahu. Jadi trust langsung terbangun bahwa you know what you doing, you know what you're talking about. Terus berdiri sendiri itu Pak, maksudnya what make you like, kenapa langsung bilang, you know what, kayaknya sudah cukup, saya punya ilmu di sini, I wanna make my own. Iya, pertama saya sih takut Pak ya untuk berdiri sendiri, dan ketika tahun pertama sampai tahun kedua malah bukan bikin duit, malah lose money gitu, karena nggak ngerti apa-apa. Karena kita sekolah pun tidak diajarin untuk buka bisnis. Yes. Mau di university, mau di SMA, semua tidak ada, kecuali kita pergi ke sekolah bisnis, dan itu pun tidak akan diajari, oke, kalau kamu buka bisnis, buka company, this is what you need. Ini yang kamu perlukan. Tidak ada. Belajar semua. Saya aja tidak tahu, sampai saya waktu buka bisnis sudah jalan 8 bulan, baru saya tahu kalau saya perlu accountant. Itu pun saya tidak tahu. Dan banyak untungnya waktu buka ada yang ngasih tahu punya insurance ini. Waktu saya kan masih sendiri waktu itu ya. Coba kalau misalnya buka restoran gitu, dan kita tidak tahu apa-apa, kita kepingin buka aja, tidak ada guidance, tidak ada itu begitu buka harus mempunyai kayak worker compensation insurance. Kalau enggak dendanya bisa satu hari 1.000. Jadi nggak main-main. Untungnya waktu itu karena saya sendiri, saya coba, ini customer saya sudah lama juga, 4 tahun 5 tahun. Jadi saya buka itu tanpa worker compensation, karena saya tidak ada worker, tidak ada apa-apa waktu itu gitu. Cuman kalau mau buka restoran, buka ini, itu tuh semua sudah ada guide-nya semua. Itu semua tidak diajarin. Dan sampai sekarang pun saya masih tetap kita harus tetap belajar. Karena teknologi pun sudah berkembang secara cepat. Apa yang membedakan bisnis Bapak dengan yang lainnya sehingga berani bilang, you know what, saya mau compete dengan ini yang lain nih? Kita saat ini kalau dibilang compete dengan yang lain ya Pak ya, di bisnis apapun sama gitu Pak ya. Banyak competition gitu Pak ya. Iya sama. Jadi perbedaannya, kalau saya dengan company lain, saya itu juga bekerja sama dengan beberapa company. Jadi tidak hanya saya itu seperti saya ini saat ini melakukan untuk utility bill audit namanya. Itu untuk bisnis untuk kita cek buat electric, gas, oil, steam sama water, kita lihat berapa mereka bayar,
dan kita audit up sampai 6 tahun gitu, Pak. Nah, saat ini hanya saya aja yang punya itu beberapa minggu ini. Kita tiba-tiba launching itu produk di mana untuk bisnis kita bisa audit di New York State ini bill electric, gas sama itu sama water. Nah, saat di bidang saya ini saya melakukan solar, saya juga kerjasama dengan bisnis namanya utility audit. Saya juga melakukan banyak, Pak, ada demand response, LED light juga ada. Nah, dari energi ini saya selalu berusaha mencari sebagai energy consulting company, saya kerjasama dengan beberapa company untuk mencari best price gitu. Yang the best price gitu sama untuk solar, untuk LED, untuk bisnis, untuk utility audit juga gitu, Pak. Jadi selalu berusaha inovasi gitulah. Saat ini kami kerjasama untuk solar dengan Eropa. Saat ini untuk membawa solar roof namanya. Roof yang ditaruh di atas atap ya? Iya, tapi yang itu kan kalau yang di atas atap itu kan solar panel yang ditaruh di atas atap. Yang saya berusaha saat ini kita sudah prototipenya udah selesai adalah solar di mana dia yang gantiin roof. Dia langsung menjadi roof. Jadi roofnya. Tapi untuk elektrik sama gas. Elektrik sama gas. Betul. Jadi itu doain aja. Wow. Saat ini yang ada hanya solar roof yang gantiin roof, untuk gantiin atap untuk elektrik. Apa sih kelebihannya kira-kira yang paling signifikan, Pak, solar dengan traditional power yang kita gunakan sekarang? Kalau punya misalnya masang solar panel ya, yang pertama waktu itu kita juga benefitnya adalah roofnya terlindungi. Itu yang pertama. Ya. Jadi banyak orang itu yang pikir, waduh gimana roof saya nggak pernah ganti atau gimana ini? Apakah bisa tahan? Oke, kita lihat roofnya dulu. Apakah seperti waktu itu saya juga ketemu Pak Ipung gitu, roofnya dia bilang saya mau ganti dulu Pak Tasan. Oke, jadi kalau misalnya roofnya udah baru atau atapnya udah baru, terus kita pasang solar panel. Nah, solar panel ini akan melindungi selama 20-25 tahun. Sama dengan aspal trotoar ya, Pak. Ya. Di Amerika ini jeleknya kan ada 4 musim. Ya, di saat musim panas itu akan mengembang. Di saat musim dingin atap ini akan mengecil. Makanya tiap 10 kadang 15 atau 20 tahun harus diganti. Sedangkan dengan solar panel ditaruh di atas roof itu, kena salju atau apa dia akan melindungi. Diprolong. Wow, ya itu satu alasan hebat juga itu. Iya, yang kedua juga kalau masang solar panel itu istilahnya mempunyai power plant kecil sendiri. Ngerti maksud saya, Pak? Power plant kecil maksudnya? Selama ini elektrik itu kan dari power plant, dari condition utility, pembangkit, dari power plant. Terus disalik, dia bikin elektrik, terus dia kirim kabel yang di luar itu meter, terus dia sampai ke rumahnya, sampai ke rumahnya di sini misalnya ya. Nah, tapi dengan adanya solar, istilahnya solar ini taruh di atas, terus dia ada kabel, dia yang tenaga matahari dia jadikan energi langsung masuk ke rumah. Jadi istilahnya itu pembangkit tenaga listrik sendiri. Tanpa perantara. Betul. Terus kalau di Indonesia itu sebetulnya banyak mati lampu. Betul nggak? Yes. Ya. Karena pembangunan di Indonesia itu pembangunan pembangkit tenaga listrik makan waktu berapa tahun. Kalau bangun apa itu namanya Indonesianya? Dam itu apa ya? Bendungan. Bendungan ya. Bendungan itu sekali bangun bisa 3-4 tahun, sedangkan building di Indonesia itu bangunnya ada setahun bisa langsung 10. Right. Makanya kenapa Indonesia sering mati lampu? Mati lampu terus. Kekurangan tenaga. Gitu. Karena mereka bangunnya lebih cepat buildingnya daripada bangunnya dam. Nah, kalau di Amerika sekarang ini ada baterai. Jadi solar panel, kalau lampu mati dia masuk ke baterai dulu. Baterai ini nyimpen
sampai 2-3 hari. Jadi di saat semua mati, baterai ini yang jalan seperti generator. Jadi mereka sudah dibikin sistem kayak gitu. Kalau masang solar panel itu melindungi atap. Yang kedua juga agar rumah naik. Yang ketiga kalau pasang baterai, kalau ada lampu mati dia yang jalan. Di Florida itu paling sering dibutuhkan. Di Florida karena suka hurricane, suka lampu mati. Exactly. Begitu mati kan ada backup. That's right. Wah, jadi tidak perlu generator yang Betul. yang suaranya kayak pesawat terbang lagi. Betul. Wah. Solar kalau sesudah misalnya ada cicilannya 10 tahun atau 20 tahun, kalau sudah nyicil 10 tahun ya udah jadi milik sendiri kan. Istilahnya seperti mobil. Tinggal maintenance saja. Tinggal maintenance sama warranty sudah. Terus kalau biaya awalnya untuk switch, Kalau di Amerika ini bagusnya negara ini mendukung green energy namanya, clean energy. Kalau di Indonesia itu masih belum, karena mereka masih memakai batu bara. Batu bara kan sangat murah gitu. Right. Mereka kepingin sekali untuk mendukung untuk melakukan solar, tapi batu bara tetap dijalankan sebagai yang utama karena sangat murah. Nah, Amerika dia sudah mulai nutupin semua tambang batu bara gitu, Mas Arif. Makanya di Pennsylvania waktu politik itu komplain mereka gitu karena ditutupin semua. Nah, cuman di sini tuh istilahnya gini, masang misalnya rumah ini ya, rumah tetangga misalnya pasang. Oke, kita kasih 20 panel. Oke, pricingnya 20.000 gitu ya. Nah, Amerika ini kalau di New York dia kasih tax credit namanya, 26% dari 20.000. Jadi 30% ya sekitar 6.000 misalnya gitu ya Pak ya. Dan 6.000 itu sudah bantuan dari federal atau dari pemerintah Amerika, plus state-nya New York ini mendukung juga, dia kasih up to 5.000 lagi tax credit gitu. Jadi sangat-sangat bagus sekali di sini itu sistemnya. karena disupport ya. Betul. Terus customer ada yang kalau mau bayar cash ya silakan, sisanya atau kalau dia mau di sini mereka bisa finance. Jadi 20.000 itu bisa dibagi 20 tahun. Tiap bulan hanya 80-an lah. Jadi istilahnya mereka itu betul-betul mendukung dan customer tidak usah keluar dari paket untuk semua 20.000 di depan. Kalau di Indonesia masih susah. Kalau di sini tinggal saya pasang, tinggal tiap bulan bayar $80. Jadi payment plan-nya banyak lah opsinya. Terus dapat tax credit. Kalau tinggal di rumah ini dapat city tax credit, banyak sekali. Dan ini melayani both commercial dan residential Pak ya? Betul. Bisa komersial dan residential. Iya. Berapa homeowner dari Indonesia yang sudah masuk ke Broadway Energy Pak Atasan? Ada. Kayaknya enggak terlalu banyak. 2-3 belum terlalu banyak. Karena saya baru mulai sekitar setahun lebih lah. Dan itu saya bilang tadi, salah satunya itu memang agak untuk mengubah ke switch ke satu itu agak memang butuh waktu ya Pak ya. Persepsi betul. Persepsi ya. Iya. Dan takut. tapi mungkin dengan ini tadinya ini kan agak, saya aja sudah banyak yang saya dengar yang tidak pernah saya tahu nih. Termasuk tadi alasan-alasannya itu ya mungkin saya menjadi calon seperti itu ya, Pak. Silakan. Dan mungkin ini semua ini menjadi calon nanti. Nanti kita di mana hubungannya di bawah deskripsi Pak ya. Silakan. Jadi itu sekarang Pak mengcover di daerah mana aja? New York City dan saya cover di 19 state untuk apa? Untuk yang solar rumah ini. New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delaware, Maryland, New Hampshire, Rhode Island, Maine, Texas, California, Illinois, DC. Tadi sudah sebut. Wow. Tadi tanya aja Pak. Nationwide. 19. Wow. Yang komersial yang 50 state. Maaf saya ulangi lagi, tahun berapa mulainya ini Pak? Saya sebetulnya mulai Broadway Energy tahun 2010. Cuma di saat itu saya fokus bukan solar. Solar waktu 2010 itu masih mahal-mahalnya. Customer harus bayar either 50% atau 30% down. 5 tahun yang lalu pun masih susah. Dan semua masih mahal. Begitu sekitar 4 tahun ini, di saat itu sudah mulai government itu sudah mulai kasih itu. Dan juga persaingan di dunia ini, di Eropa, di Cina, di Asia, di Vietnam, Thailand, semua itu
Bahkan Indonesia pun saya dengar sudah punya solar company sendiri, produksi solar dari sendiri gitu. Ada rencana masuk ke Indonesia, Pak? Ada. Alah, Oh iya. keren itu. Saya sudah cek semua, cuman iya Wakit ini masih figurat itulah. Paymentnya itu Keren. masih di Indonesia. Gimana caranya untuk mereka bisa bayar apa gitu? Karena di Amerika ini kan semua ini kan apa guarantee gitu ya. Iya. Jadi kalau masang gitu mau rumah atau apa itu lagi pula kan murah gitu. Misalnya kos solar 20.000 hanya bisa jadi 80 tiap bulan ya kan. Exactly. Kalau di Indonesia kan masih belum bisa dibagi 20 tahun. Siapa yang mau, bank mana yang mau nanggung? Wow, ini maaf ini baru saya catch nih, 80 per bulan ya. Iya. Saya tadi kayak pikirannya 800-an per bulan. Ternyata kan 20 tahun di background dari 20.000 itu ya. Betul. That's very cheap dong. What one payment internet. Iya. Dapat solar panel. If you qualify, tapi most likely qualify kalau kalau rumah ownernya. Betul. Cuman ya mereka kan di sini kan ada perbedaannya. Saya nggak di Indonesia kan nggak ada yang namanya credit score. Yes. Nggak ada social security. Di sini tuh ada gitu. Jadi kalau credit score-nya bagus langsung qualify. Iya. Tapi itu pun kan kalau qualify pun belum tentu bisa masang solar. Mereka datang, mereka lihat, waduh, mataharinya nggak ada, ketutupan rumah kanan, rumah kiri, ketutupan pohon besar di belakang milik tetangga, belum tentu dia mau motongin. Padahal kalau Indonesia ini matahari Iya. non-stop. Bayangkan Indonesia sampai sekarang itu hanya punya mungkin hanya 3.000 rumah mungkin yang masang solar dari 250 juta penduduk. Ini yang harus saya tuh pikir terus gimana. Kemarin saya meeting sama India, mereka juga bingung gimana caranya. Keren ini. Kalau masih itu mudah-mudahan kita segera itu masih. Gimana caranya untuk India sama Indonesia masang ini. Ada lagi yang perlu kita tahu mengenai Broadway Energy yang belum kita bahas kira-kira? Saya enggak Pak, sudah solar yang paling orang tahu. Saya selalu menghubungi saya untuk solar, atau saya itu banyak customer semua. Semua restoran Indonesia di sini, Indonesia owner sign semua sama saya untuk bill-nya. Jadi saya bantu mereka untuk lower mereka punya bill electric and gas, untuk merendahkan gitu. Ya, itu salah satu itu yang saya mulai 10 tahun yang lalu di Broadway Energy gitu. Wow, kalau bicara energi nih kayaknya ini kayak energi endless. Ya, Ya Pak ya, selalu luas sekali. Nah, kalau mungkin lebih baik kita beralih ke Nusantara Box yang kayaknya ini specifically design untuk orang Indonesia yang ingin mengirim barang dari sini ke Indonesia, am I right? Iya, betul. Sejak kapan itu Pak Tasan? Itu kita mulai Desember, saya ingat itu Desember 2016. 2016. Tapi ada memang pengalamannya pengiriman begitu Pak Tasan? Dulu ya itu perantau dari bapak saya. Bapak saya yang mulai dulu. Di sini atau di Indonesia? Di sini. Oh, di sini aja baru mulai. Iya, dia yang mulai kirim barang. Dia punya company untuk kirim barang ke Indonesia. Dia yang mulai 4 tahun, namanya Indo-Asia Pacific gitu. Terus almarhumah sekarang ya, jadi meninggal kena kanker. 2 tahun ya Bapak. Terus customer cari terus gitu. Akhirnya saya yang terus ibu saya bilang, oke, kenapa kamu nggak mau coba gitu. Saya ketemu partner saya Alex gitu. Dia, ayo jalan. Saya bilang, oke, saya busy tapi saya kan di energi, cuma kita buka aja gitu. Terus saya ngajak uncle saya David gitu, sama Jeremy, kita mulai 4 orang gitu. Deklarasi dulu. Jadi awalnya ini memang dari bapak dulu, ini family business aja ya, maksudnya dari home business ceritanya. Iya, kita mulai dari garasi karena kita nggak ngerti. Tahun pertama kita jungkir balik, nggak ngerti apa-apa. Kita coba cari tahu, kita sampai ke komputer bapak saya coba ini sama uncle saya coba, sama paman saya coba, ini gimana ini, bukain kanan kiri, ini gimana invoice ini belajar semua.
dari garasi terus kita pakai terus kita nyewa warehouse kan. Laut dan udara tak Pak ya, tapi Betul. lebih banyak laut ya Pak ya, atau Betul. bagaimana? Lebih banyak laut memang. Kita spesial di laut banyak. Iya. Apa bedanya Pak? Berapa signifikan bedanya dengan yang ada sekarang seperti FedEx? Ini kan maksudnya mahal sekali ya FedEx ya. Kalau itu apalagi laut ya, itu kenapa kok kita ini busy sekali tiap bulan itu bisa 300-400 box. Wah itu busy sekali ya kita. Di East Coast ini sangat-sangat busy karena bayangin kalau satu box ya size-nya 20 inci ini ya, 20 inci. 20 inci lebar sama itu sama tingginya 30 ya kan. Pak Ari mau kirim apa misalnya baju-baju bekas, sentul, kadang celana, alat-alat kitchen gitu sebagai hadiah atau sebagai ya di sini kebanyakan ya kirim Indonesia aja lah Daripada dibuang ya kan. Donate kadang banyak yang donate gitu. Nah bayangin kalau dimasukin situ terus menjadi total 70 pound 35 kilo. Kalau 35 kilo aja itu kalau dinaikin FedEx dikirim ke Indonesia bisa cost sampai $700. Iya. Iya kan? Kalau kita hanya 175, memang kan dilewatin kapal lama itu, bisa 3 bulan prosesnya. Karena kapalnya tidak hanya langsung banyak orang yang nggak mengerti. Mereka itu pikir, oke, saya ambil box, saya isi, oke, saya kasih Nusantara box, terus kirim ke Indonesia, langsung ke Indonesia. Oh tidak Pak, satu kontainer dia akan turun, dia nanti ke Saudi Arabia. Atau biasanya itu South America setahu saya. Dari kontainer dari New Jersey ke South America, ngambil kontainer lagi sama nurunin barang lagi, jadi belandas. Masih ingat ada pernah dengar yang kejadian di Egypt, ada kontainer yang begini, ada kapal laut yang sampai ngeblok itu Suez Canal. Suez Canal apa namanya? Iya. Oke. Jadi sama semua kapal itu tidak hanya langsung naik kapal laut, kapal kontainer dari New Jersey langsung ke Indonesia. Oh tidak, dia kan berhenti ke South America, ambil barang, transfer barang, ambil lagi kontainer, angkat lagi ke Suez Canal di Egypt. Dari Suez Canal di Egypt mungkin langsung ke Singapura atau ke Cina. Dari situ transfer terus baru lagi. Jadi prosesnya itu lama. Ditambah lagi mungkin cuaca ada yang in between ya. Iya betul. Kalau mereka lihat cuaca ada itu laut juga jelek, mereka juga tidak berani jalan. Beratnya itu dalam satu box itu biasanya berapa itu Mas? Kita itu suggest 90 pound, 45 kilo maksimum. Nah iya, kadang ada yang lebih, ya udah. Yang penting itu jangan sampai jebol gitu Pak. Barangnya itu kadang mereka itu sudah kalau terlalu berat itu bisa jebol. Iya. Karena kardus namanya juga kardus. Iya gitu. Jangan isi paku dalam semua. Ada yang pernah isi beras kok semua. Beras apaan Mudik? Iya. Mungkin karena beras-beras yang lebih bagus ini. Betul. Iya. Waduh, beratnya bermainnya. Pak jadi awal-awalnya ikut Pak, angkat begitu jemput antar. Iya dong, ini Mas kita berjuang awal ya. Kita kan berjuang sama semua bisnis. Kalau Mas Ari buka restoran pasti. Oh iya. Yang duduk di situ Mas Ari dulu, yang masak nggak mungkin langsung langsung hire 5 orang terus duduk-duduk, nggak bisa. Nggak bisa ya betul. Bagiannya aja ya minimal physically able. Ya punggung sakit lah, linu-linu gitu. Ya, tapi beranan-beranan dulu, berakit-rakit kemudiannya nggak Pak? Betul. Mehek luar biasa ini namanya Pak Tasan Yu punya perjalanan hidup merintis bisnis ini. Wow. Enggak loh, sama jadi, semua. Banyak yang sukses itu juga, ada yang punya restoran dan semua. Iya. Itu kan perlu dideklar isinya kan Pak ya? Iya, kayak kasih tahu. Kayak kita kasih invoice gitu, namanya packing list, kita kasih tahu. Oke, ini apa aja? Oke, ada vitamin, ada baju, ada pakaian itu gitu. Dan pasti banyak orang yang lain isinya lain di bibir, begitu enggak? Wah. Bagaimana menanggapi hal begini Pak Tasan? Kira-kira. Aduh. Maksudnya dia bilangnya ini. Kejadian itu, bilangnya alat-alat masak sampai Indonesia. Sepeda motor Harley dipretelin semua, dibagi-bagi jadi 5 box.
wah kacau itu. Tapi kalau masalah di situ itu berurusan dengan custom kan di sana. Iya. Terus itu bukan urusan kita karena tetap urusan dengan customer. Begitu ya, Pak ya? Oh enggak ya, mereka tahunya kita yang shipper. Mereka tidak akan hubungi customer, tapi mereka akan komplain ke kita yang komplain ke customer. And how you deal with this? Bagaimana caranya di deal this? Wah, iya, kena denda atau apa ya, mereka harus tebus. Kalau nggak tebus ya udah barangnya disita. Gitu aja, Pak. Karena tidak sesuai dengan packing list. Oh, gitu. jadi perusahaan telepon si pengirim bahwa begini kendalanya, lain di bibir, lain di gitar, ya kan? Nah, jadi begitu dia kalau dia willing to pay masuk, kalau tidak, tapi itu illegal kan kirim begitu atau legal aja kira-kira kalau dia declare, anggaplah bilang saya kirim sebenarnya ini parts Harley Davidson dipotong menjadi begini, itu kira-kira possible atau itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh kan? Berarti dendanya gede dong. Kalau kirim vitamin sih, baju-baju itu tidak ada masalah. Personal use. Iya. Kalau itu yang nggak boleh tuh truk, ya kan? Iya. Kita sudah tulis loh di packing list. Spare part mobil, Harley kita sudah truk kayak gitu-gitu. Human jelas-jelas nggak boleh ya manusia. Iya. Wow. Alkohol nggak boleh. Terlarang dan gampang meledakkan juga kan kalau alkohol. Ini masalahnya shipping container kan dalamnya. Betul. Berapa kali shipping biasanya per bulan itu Pak? Average. Kalau yang udara seminggu sekali, tiap Jumat. Kalau laut gitu, kalau lagi yang lewat kapal itu kalau bisinya bisa tiap sebulan setengah 2 kali. Sekarang ini bisa lagi bisi-bisinya ini. Tapi kalau udara Pak itu kan seminggu sekali ya. Betul. Tapi rata-rata barang-barang urgentnya ya, surat menyurat dan seperti gitu itu ya. Iya, barang urgent, barang kecil lah. Karena mereka mau lewatin kapal. Itu pun sekarang lama juga. Banyak orang yang tanya kenapa kok nggak cepat, karena komersial itu mereka itu kita harus cari kapal dulu, cari kapal terbang. Jadi misalnya Jumat kita taruh di JFK, terus kita cariin kapal ini pun juga akan transit juga, ambilin. Iya. Kalau yang kapal langsung ke Indonesia cepet tapi ya mahal, sangat mahal. Iya, jadi memang harus dia paham bahwa kalau mau mengirim laut itu ini bukan yang bersifat urgent. Betul. Ya, kalau mau sifat urgent jangan pakai laut. Betul. Ya, makanya murah kan? Betul. Mau murah tapi mau cepat gimana sih ya, susah juga sih sebenarnya. Tapi ya itulah, harus sabar ya bisnis begini Pak ya. Iya. Terima kasih banyak waktunya Pak Atasan. I really appreciate ya. Iya, kembali. Oke. Wow. na tebu